الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jum'ah Masjid Abu Bakar As-Segaf Kampus Unisula rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan siang yang mulia ini yang disebut oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai hari yang baik, hari yang mulia. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu antara jiwa dan raga kita untuk menikmati kehidupan dunia, dan Allah masih berkenan memberikan hidayah kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang agung dan tercinta ini. Oleh sebab itu, di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya secara maksimal bahkan optimal dalam rangka untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada hal yang menarik ketika kita melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Di penggalan ayat 200 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di ayat yang ke-201 Allah melanjutkan firman-Nya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dari ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa pada masa sebelum diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab, orang-orang kafir, seringkali mereka ketika berdoa hanya minta kebahagiaan di dunia saja. Mereka tidak meminta kebahagiaan di akhirat karena mereka tidak beriman kepada akhirat. Hal tersebut sebagaimana di dalam kitab tafsir Al-Hisan fi Tafsiril Quran, Syekh Abdurrahman As-Sa'abi
menuliskan di dalam juz 1 halaman 159, ay kanat adatahum fil jahiliyati ad-du'a fi masalihid dunya faqat, bahwa orang-orang jahiliyah pada masa dulu hanya meminta kebahagiaan dunia saja. Mereka mendokotomisasikan antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka di ayat ke-201 Allah menyatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi orang-orang muslimin muslimat, hendaknya ketika berdoa yaitu meminta fid dunya hasanah, di dunia diberikan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, yaitu di akhirat diberikan kebaikan, wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Maka itulah yang seringkali kemudian kita lantunkan di dalam aktivitas doa kita sehari-hari. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juz 1 halaman 225 beliau menyatakan, qala fada'ahu fasyafahu. Di dalam menafsiri hal itu beliau menyampaikan, hendaklah kita untuk selalu berdoa dengan doa yang dilantunkan seperti lantunan Rasulullah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita diperintah untuk berdoa meminta kebahagiaan, meminta kebaikan di dunia dan di akhirat, pertanyaannya adalah, lantas bagaimana rumus hidup bahagia itu? Oleh karenanya di dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan 4 rumus hidup bahagia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita diingatkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa orang, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika melakukan perbuatan kebaikan, wa huwa mu'min, syaratnya mereka harus punya iman kepada Allah. Janji Allah adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada orang itu. Bahkan janji Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, tidak hanya sekedar diberikan kebaikan oleh Allah, tetapi diberikan kebaikan melebihi kebaikan yang kita lakukan terhadap Allah. Kita memberi 10, Allah beri 100. Kita memberi 100, Allah beri 700, dan lain sebagainya. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Qurtubi juz 10 halaman 174 menyampaikan, ada tanda-tanda orang mampu dan bisa merealisasikan hayatan thayyibah atas penafsiran ayat tadi. Paling tidak ada 4 hal yang bisa diraih ketika ingin hayatan thayyibah. Imam Al-Qurtubi menyatakan yang pertama adalah orang ketika ingin hayatan thayyibah, yaitu al-awwal, yang pertama harus rizkinya halal, mencari rizki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian kalian manusia, makanlah kalian dari apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi thayyib. Oleh karena itu rezeki halal yang kita konsumsi akan menyebabkan kehidupan menjadi berkah, kehidupan menjadi mudah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah jiwa raga diberikan giat ibadah, dan kemudian putra putri solehah, dan insya Allah ketika wafat diwafatkan dalam husnul khatimah. Oleh sebab itu rizki halal menjadi pertanda awal yang disampaikan Imam Al-Qurtubi sebagai tanda bagi orang yang memiliki hayatan thayyibah. Di dalam realita kehidupan kita melihat bahwa terkadang matematika manusia tidak mampu menghitung, tetapi matematika Allah ternyata sangat cukup sekali.
Ada orang yang memiliki putra-putri 5 jumlahnya, pendapatan tidak seberapa, tapi ternyata beliau mampu menyekolahkan putra-putrinya, memiliki keluarga yang baik dan luar biasa karena keberkahan di dalam hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu kita perlu menciptakan baiti jannati, rumahku surgaku, salah satunya ditopang dengan kehalalan rizki yang kita berikan kepada keluarga. Imam Al-Qurtubi di dalam juz 10 itu kemudian menyampaikan yang kedua, tanda orang yang mendapat hayatan thayyibah adalah memiliki sifat qanaah, ridho atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi Jawa seringkali diistilahkan dengan nerimo ing pandum, di mana seseorang ketika mendapatkan apa yang diberikan Allah, dia merasa itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk dirinya. Oleh karena itu, ketika banyak orang memiliki jabatan tinggi, memiliki harta melimpah, tetapi kalau sifat qanaah belum ada di dalam diri, maka terkadang berapapun akan menjadi kurang. Oleh sebab itu, Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 730, Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung bagi orang yang mereka Islam, mereka iman kepada Allah, kemudian Allah memberikan rizki kepada mereka, dan Allah memberikan rizki kemudian mereka merasa cukup atau berqanaah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencapai derajat qanaah itu? Rasulullah di dalam hadisnya menyatakan, unduru ila ma asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah kalian kepada orang di bawah kalian, janganlah melihat kepada orang yang di atas kalian. Karena sesungguhnya hal itu supaya kita tidak meremehkan sedikit pun atas apa yang sudah dikaruniakan Allah bagi kita. Oleh sebab itu maka bagi yang punya mobil harus bersyukur, karena berapa banyak orang yang ingin beli mobil mampunya hanya sepeda motor. Bagi yang punya sepeda motor harus bersyukur, karena berapa banyak orang yang ingin menaiki motor hanya mampu jalan kaki. Orang yang bisa jalan kaki harus bersyukur, karena banyak orang yang ingin punya kaki karena mungkin kakinya patah dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, Imam At-Tabarani menyampaikan taufiquhu ila ta'ah. Orang yang mendapat hayatan thayyibah, mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepadanya, ringan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya mendapatkan pertolongan Allah? Di dalam Quran surat Muhammad ayat 7 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kepada kita dan memberikan kebaikan yang luar biasa. Menurut Imam At-Tabari di dalam kitab Tafsirul Bayan juz 21 halaman 191 disampaikan bahwa Allah akan menolong orang yang beramal dengan mengharap ridha Allah, berjuang fi sabilillah li'ila'i kalimatillah liridallah, dengan ridhonya Allah. Oleh sebab itu bagi kita yang berada di lingkungan Sivitas Akademika Unisula tentu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pengabdi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dikumpulkan dengan orang-orang baik, diberikan pekerjaan yang baik, kita syukuri dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Yang terakhir yaitu disampaikan bahwa cirinya adalah halawatut ta'ah. Orang itu mampu merasakan manisnya taat untuk ibadah kepada Allah.
mampu merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Imam Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari juz 1 halaman 12 disampaikan bahwa salasum man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 macam ciri-ciri orang yang ketika dia itu ada hal tersebut maka mampu merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbuhu illa lillah, ketika mencintai seseorang bersilaturahmi kepada siapapun karena Allah, bukan karena yang lain. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar, yaitu orang yang benci dan takut ketika dia kembali kepada kekufuran sebagaimana takutnya ketika dilempar di dalam api neraka. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat Masjid Abu Bakar As-Segaf, kampus Unisula, kampus Khairul Ummah, kampus Budai, kampus Birrul Walidain rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Sebagai sebuah kesimpulan di dalam kehidupan kita, tentu kita ingin semuanya mendapat kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan alhamdulillah kita berada di lingkungan yang baik. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan yang pertama, mencari rezeki yang halal. Yang kedua, kita mampu mendapatkan hati yang qanaah. Yang ketiga, kita senantiasa mendapatkan yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan rasa manisnya terhadap iman kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat barokah bagi kita, bagi kampus kita, bagi YBWSA, dan bagi seluruh jamaah sekalian. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur rahufur rahim.